Kembali di channel YouTube Sehat untuk Masyarakat. Kali ini kita akan menginformasikan kepada masyarakat tentang jenis-jenis kurang darah. Ya. Jenis-jenis kurang darah ini ada 5 jenis kurang darah. Sebelumnya kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat tentang tanda-tanda dan gejala orang yang mengalami kurang darah. Sedikit kita informasikan bahwa kurang darah atau anemia itu adalah gangguan darah karena kekurangan sel darah merah ataupun hemoglobin. Nah, sekarang kita akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang 5 jenis kurang darah. Ini banyak dialami oleh masyarakat kita sehingga masyarakat kita wajib tahu. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu adalah anemia defisiensi zat besi atau kurang darah karena kekurangan zat besi. Ini umum terjadi di masyarakat kita dan tanpa disadari kita sering mengalami kurang darah jenis yang satu ini. Ini diakibatkan dari satu pola makan yang tidak teratur, pola makan yang tidak mengetahui kandungan zat yang ada di dalamnya. Ya. Sehingga kita kekurangan nutrisi atau bahan-bahan pembentukan sel darah merah. Kemudian kehamilan juga bisa menyebabkan orang menderita anemia defisiensi zat besi. Kemudian penyakit tertentu seperti pendarahan yang terus-menerus atau kronis ini sering dialami oleh orang yang mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit atau obat-obat rematik. Ini mengalami pendarahan di saluran pencernaan yang berlangsung lama dan ini juga bisa menimbulkan kurang darah yang disebut dengan kurang darah karena kekurangan zat besi. Kemudian maaf untuk wanita ini mungkin haid yang terlalu berlebihan atau banyak, ini juga bisa menimbulkan kurang darah, ya, kurang darah karena kekurangan zat besi. Atau ada penyakit-penyakit tertentu di saluran pencernaan, misalnya penyakit kanker. Nah, itu juga bisa menimbulkan kurang darah, ya, yang disebut dengan kurang darah karena kekurangan zat besi. Kemudian yang kedua itu kurang darah karena kekurangan asupan vitamin atau defisiensi vitamin B12 khususnya, ya, vitamin B12, asam folat dan juga vitamin C. Ya, ini disebut juga dengan anemia perniciosa, yaitu ini diakibatkan dari orang-orang yang kurang gizi, ya. Kurang gizi artinya apa? Kita dalam mengkonsumsi makanan itu tidak memperhatikan gizi, kandungan makanan yang kita konsumsi, terutama vitamin B12, asam folat dan vitamin C yang itu semua merupakan sumber dari pembentukan sel darah merah, ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya dengan anemia atau kurang darah hemolitik. Nah, ini karena kerusakan sel darah merah itu lebih cepat ketimbang tubuh untuk menggantikan sel darah merah yang telah hancur atau telah habis. Nah, ini biasanya karena penyakit-penyakit tertentu, ya, penyakit keturunan, ya, mungkin autoimun, mungkin infeksi, atau ada penyakit lain seperti kanker misalnya. Nah, ini juga menyebabkan penyakit kurang darah hemolitik, ya. Kemudian yang keempat itu ada namanya anemia aplastik. Ya, aplastik ini artinya tubuh tidak dapat membentuk sel darah merah yang cukup. Nah, ini juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, misalnya kanker atau paparan radiasi dari kanker. Nah, itu juga bisa menimbulkan kurang darah yang disebut dengan kurang darah aplastik. Nah, kemudian yang kelima ini adalah anemia ataupun kurang darah bulan sabit, ya. Ini diteliti ini jenis kurang darah karena ada gangguan genetik, ya. Ini sel darah merah itu berbentuk bulan sabit. Ini
sel darah merah yang berbentuk bulan sabit, dia akan mengalami gangguan dalam peredaran darah. Dia akan berbentuk kaku ataupun lebih tidak melekat, sehingga ini akan mempengaruhi peredaran darah. Ini juga bisa menimbulkan yang namanya kurang darah. Jadi informasi ini diberikan kepada masyarakat agar semua bisa mengenali kalau memang pada dirinya ada tanda-tanda ataupun gejala kurang darah, dan di kategori yang mana kurang darah itu ya. Jadi semuanya bisa nanti diatasi berdasarkan penyebabnya. Yang jelas kurang darah itu bisa terjadi oleh siapapun, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, orang bisa mengalami yang namanya kurang darah. Sekali lagi, hati-hati, tetap waspada, tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Demikianlah informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat berguna. Terima kasih. Salam sehat.